Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan membahas ya, atau kita sharing-sharing masih seputaran tentang KJP Plus tahap 2 tahun 2023 yang saat ini datanya sudah mulai berjalan ya. Bahkan sekolah tuh tinggal beberapa hari lagi ya, tipis banget ya untuk memverifikasi. Jadi sekolah juga udah mulai pada memverifikasi dan pada saat memverifikasi itu kadang sistem dari KJP-nya ini ya harus penuh dengan kesabaran gitu ya. Menguji kesabaran para teman-teman yang operator sekolah di KJP ini gitu ya, yang ngurusin KJP ini bener-bener diuji kesabarannya karena baru dapat 2 terus, sistemnya down gitu atau sistemnya nggak bisa dibuka webnya error dan segala macam. Nah, ini butuh kesabaran. Jadi untuk para warga sekolah sendiri yang udah dapat nih jangan rewel gitu ya, jangan nambah mumet, teman-teman yang sedang memproses atau memverifikasi di sistem karena dari sistemnya sendiri ya masih kadang ini ya naik turun gitu ya karena mungkin banyak yang akses. Jadi untuk para warga sekolah, kalau ingin bertanya-tanya baik-baik jangan, menambah, nanti takutnya kesulut emosinya gitu. Jadi ucapannya jadi yang keluar jadi yang jelek-jelek gitu ya, walaupun namanya pelayanan nggak boleh seperti itu, tapi kan namanya juga manusia, kadang hilap gitu ya. Makanya daripada hal itu timbul lebih baik kita cegah terlebih dahulu. Nah, apa nih Mas Eka yang mau bagi, informasinya ya sesuai dengan thumbnail-nya ya, tahap satunya dapat kok, tahap 2-nya saya nggak dapet ya Mas Eka ya. Kemarin tuh saya dapat loh Mas Eka, namanya ada gitu kan, dan, saya nungguin undangan ya, bahkan ditunggu-tungguin sampai sekarang, nggak ada. Terus udah begitu, udah muncul lagi nih nama-namanya tahap 2 dari sekolah udah diumumin gitu kan, nggak muncul juga gitu. Padahal kemarin di tahap satu muncul, tapi nunggu undangannya nggak dateng-dateng, ini tahap 2 kok nggak muncul, itu kenapa tuh Mas Eka? Kenapa gitu ya? Juga akan, sharing ya, berbagi kepada para warga sekolah. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja kita bahas. Di tahap 1 tahun 2023 yang lalu nih Mas Eka nih, saya dapet ada namanya tuh Mas Eka ya, bahkan saya udah ngumpulin berkas gitu kan. Terus saya tunggu-tunggu tuh ya, katanya dapat undangan, kok undangannya nggak muncul. Kenapa tuh? Terus ini udah tahap 2 nih, sampai udah mau pemberkasan tahap 2 lagi, saya lihat kok namanya nggak muncul juga. Itu kemana ya gitu kan, apa dia jalan-jalan apa kemana gitu. Ini gimana nih Mas Eka ini penjelasannya atau, sharing gitu ya. Nah, bagi para warga sekolah yang merasa namanya itu tahap 1 tahun 2023 yang lalu, tahap 1 yang lalu ya berasa muncul gitu ya. Coba deh dicek lagi di website KJP-nya statusnya apa gitu kan. Karena di tempat Mas Eka sendiri banyak yang kasusnya seperti itu gitu ya. Sudah Mas Eka ajukan, sudah sekolah ajukan gitu ya. Bahkan dianya sendiri sudah mengumpulkan berkas tapi ketika dapat undangan nggak ada undangannya gitu. Bahkan saat kemarin diumumin nama Mas Eka di tanggal 11 atau tanggal 12 saya lupa, itu diumumkan nama-nama penerima calon penerima KJP-nya yang tahap 2 tahun 2023-nya nggak ada gitu kan. Pak, ini kok saya nggak ada sih gitu kan. Mas, ini kok saya nggak ada sih. Kemarin saya ada kok sekarang nggak ada. Nah, ternyata ketika dicek di tahap 1 tahun 2023-nya itu dia ditetapkan statusnya tidak ditetapkan sebagai penerima. Nah, pantesan undangannya nggak ada gitu kan. Dan pantesan juga di tahap 2 ini nggak muncul. Ya, dia tidak ditetapkan di tahap 1 itu gitu kan. Loh, kok tidak ditetapkan, nggak ada yang memberitahu. Itu ngeceknya di web. Makanya kan namanya aja ini baru calon gitu ya. Calon penerima KJP Plus, namanya calon pasti kan bisa jadi bisa enggak gitu. Calon pengantin kan baru calon belum jadi pengantin. Calon presiden kan baru calon belum jadi presiden. Calon wakil presiden kan baru calon belum jadi wakilnya gitu kan. Ya sama, calon penerima KJP kan baru calon belum penerimanya gitu kan. Hal-hal yang mungkin terburuk terjadi itu bisa terjadi sampai benar-benar ditetapkan gitu. Nah, ketika ditetapkan oleh sekolah atau disetujui oleh kepala sekolah, namanya disetujui oleh kepala sekolah, disetujui nih diajukan ke P4OP di sistem gitu ya.
nanti akan disetujui nih oleh kepala dinas gitu, disetujui. Nah, setelah disetujui baru nanti akan ditetapkan di keputusan gubernurnya gitu, baru dananya cair atau baru ditetapkan sebagai penerima. Tuh baru bukan calon lagi tapi penerima. Nah, kemungkinan dalam proses pengajuan dari sekolah kemudian turun lagi ke Pempat-OP atau di dinas gitu kan, dinas pendidikan, itu kemungkinan tidak disetujui. Kenapa tidak disetujui? Ya banyak faktor gitu kan. Kalau itu ranahnya bukan di ranahnya Mas Eka, tapi kalau kita melihat di tahap 1 tahun 2023 bahkan yang sempat viral di Pempat-OP gitu ya, bahwa ada keterbatasan anggaran ya, mungkin perlu skala prioritasnya sehingga ada pembatasan gitu, ada pengurangan. Nah, pengurangan ini tidak disetujui gitu kan, bukan tidak disetujui, akhirnya yang sudah disetujui oleh sekolah itu dikurangi gitu kan di P4OP atau di dinas gitu kan, di persetujuannya dikurangi baru diajukan. Nah, mungkin yang tidak disetujui inilah kena pengurangan-pengurangan tersebut yang karena keterbatasan anggaran. Ya nggak bisa juga kita memaksakan, misalkan anggaran untuk KJP-nya itu cuma 100 juta contohnya gitu. Ternyata yang daftar itu melebihi dari kuota gitu. Ternyata nih, wah ini yang daftar banyak nih, atau yang menerima dapat lebih dari 100 gitu, lebih dari itu 100 juta ya, mau tidak mau harus dipangkas sampai menemuin titik 100 juta gitu kan ya. Ada skala prioritas yang perlu didahulukan, ada juga yang disingkirkan atau dihapus gitu kan. Tapi banyak mereka yang nggak dapat yang dapat tapi malah orang kaya, yang dapat malah justru orang mampu, yang dapat malah justru punya kontrakan, yang dapat malah justru punya mobil, yang dapat malah justru yang kalungnya segede-gede rantai kongguan atau regal ya, rantai regal tuh ya kan. Nah, itu kok bisa kayak begitu. Nah, kalau yang begitu dilaporin ke sekolahnya agar apa? Agar mengurangi gitu kan, mengurangi jatah yang memang seharusnya bisa buat orang benar-benar mampu gitu. Maksudnya orang yang benar-benar layak untuk dapat KJP itu bisa masuk gitu, yang itu dikurangin, yang begitu langsung di-cut, nanti dipotong gitu kan, jadi bisa dibatalkan gitu kan. Nah, ini perlu juga peran aktif dari para warga sekolahnya gitu. Jadi seperti itu para warga sekolah, kenapa di tahap 1 ada namanya, kemudian di tahap 2 nggak ada, atau di tahap 1 udah pernah dapet nih ya. Kalau yang di tahap 1 sudah pernah dapet KJP, kemudian di tahap 2 enggak ya, itu coba dikonfirmasi lagi, ditanyakan. Pertama, DTKS-nya dicek terlebih dahulu. DTKS-nya aman nggak? Udah, DTKS-nya aman Mas Eka. Nah, ketika DTKS-nya aman, coba dilihat nanti di sekolah gitu kan, apakah siswa tersebut nyangkut atau apa gitu kan. Karena informasi yang Mas Eka terima, takutnya siswa ini nyangkut gitu kan. Ketika data ini dipadankan, kan data dari P4OP dipadankan ya, dipadankan melalui Dapur segala macam. Nah, ini kemungkinan misalkan kayak kelasnya berbeda, nicknya berbeda, sehingga data ini di-keep dulu nih, disingkirkan dulu, disimpan gitu, ditaruh di box lah gitu kan, disampingkan dulu nih gitu kan, sampai nanti terkonfirmasi gitu kan. Ketika dikonfirmasi memang benar nih, ya udah masuk lagi. Kalau datanya itu hilang pada saat di jenjang yang sama di kelas yang berbeda gitu. Beda halnya lagi kalau misalkan para warga kemarin di tahap 1 tahun 2023 itu berada di SD, contohnya seperti itu ya. Terus sekarang di tahap 2 tahun 2023 ini adanya di SMP. Tapi begitu pengumuman yang dari SMP, yang di tahap 2 ini nggak ada Mas Eka. Saya kan dapat nih di tahap 1 tahun 2023 di jenjang SD-nya. Tapi di tahap 2 tahun 2023 yang di SMP ini nggak munculnya gitu kan. Itu bagaimana? Nah, kalau namanya tidak muncul ya, segera lakukan proses mutasi. Siapa yang melakukan proses mutasi? Sekolah barunya. Bilang ke sekolah barunya bahwa buku tabungan KJP-nya fotokopi ya. Pak, ini saya penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2023 di jenjang SD ya. Kok sekarang di SMP saya namanya nggak muncul. Tolong lakukan proses mutasi Pak. Lapor, jangan diem-diem baik gitu. Nanti kalau diem-diem gitu, udahlah tenang aja, nanti juga dapat sendiri. Nah, begitu KJP tahap 2 tahun 2023 sudah cair ya, dia bingung nih, kok saya nggak cair-cair ya gitu kan. Yang lain udah pada ngantri di ATM, ngambil ATM gitu, mana ngantrinya pakai motor BCX lagi gitu ya, mana ngantrinya pakai emas yang bagus-bagus gitu ya kan. Kok saya nggak dipanggil-panggil, kok saya nggak dapat tiap ngantri ATM-nya 0, tiap ngantri ATM-nya 0, udah 2 bulan nih ATM-nya 0 nih. Akhirnya dia baru konfirmasi ya kan, Pak, kok saya 2 bulan nggak keluar-keluar ya, katanya KJP saya gitu kan. Coba dicek gitu kan. Begitu dicek di webnya, lah ini tidak ditetapkan. Kok saya nggak ditetapkan Pak? Katanya, padahal kan saya sebelumnya dapat.
konfirmasi ke Pemkot Tope, lah ibu kenapa nggak dimutasiin atau bapak kenapa nggak dimutasiin? Loh, bukan yang mutasiin kan sekolah lah. Orang tuanya aja nggak konfirmasi ke sekolah kalau minta dimutasi. Jadi sama-sama saling komunikasi gitu. Yang orang tuanya juga jangan diem-diem baik gitu kan. Kalau diem-diem baik ya udah berarti dianggap udah nggak mau KJP gitu kan, udah mampu, ya udah daripada diem-diem baik mendingan bikin surat pernyataan mengundurkan diri dari KJP-nya. Selesai kan enak gitu ya. Jadi jelas ini mah udah diem gitu kan, terus yang lain keluar baru ribut gitu kan. Ketika ada pendataan kayak begini diem-diem aja, santai-santai aja. Jangan, coba cari informasi juga gitu kan. Kalau sekiranya memang di tahap 1 tahun 2023-nya itu namanya masih tertera di jenjang yang lama, kemudian saat di jenjang yang baru saat ini gitu ya, namanya tidak muncul, ya udah lakukan proses mutasi, minta dimutasikan dari sekolah barunya. Ingat, sekolah barunya bukan sekolah lamanya. Jadi seperti itu para warga sekolah, kalau di tahap 1 ada, kenapa di tahap kedua nggak ada? Kemungkinan besar kemungkinannya seperti itu. Kalau yang masih di dalam satu jenjang atau di dalam satu jenjang pendidikan yang sama, kemungkinan kelasnya berbeda. Kalau yang sudah naik jenjang, maka lakukan proses mutasi ya. Jadi seperti itu para warga sekolah, informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.